Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Peradaban Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung Mempersembahkan sebuah video mengenai alam jin dalam perspektif tasawuf. Selamat menonton. Before watching this video, don't forget to like, comment, and subscribe. Let's begin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta sebagai tempat tinggal untuk berbagai makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk yang tidak bisa kita lihat seperti jin dan sebagainya. Jin adalah makhluk Allah yang bersifat tidak nyata, berakal, dan tersembunyi. Jin itu dapat berbentuk dalam berbagai macam rupa. Selain itu, jin juga mampu melaksanakan berbagai macam pekerjaan yang berat. Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi juga dijelaskan bahwa jin adalah makhluk yang Allah ciptakan jauh sebelum diciptakannya manusia. Dan jin juga diciptakan dari api yang sangat panas, sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan Allah telah menciptakan jin dari api yang menyala-nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung saat ini sedang berada di kediaman Dr. Kiai Haji Asep Ahmad Hidayat. Beliau merupakan dosen dan sejarawan UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan sekaligus muqaddam Tarekat Tijaniyah. Tujuan kedatangan kami di sini untuk mewawancari beliau tentang alam jin menurut perspektif tasawuf. Mungkin untuk pertanyaan pertama, Bah. Alam jin ya dulu. Bagaimana pembagian alam jin dalam perspektif tasawuf sendiri, Bah? Ya mungkin lebih tepat pertanyaannya begini. Pembagian alam menurut tasawuf ya, gitu ya. Malum sih, baru pertama mungkin nervous ya. Jadi gini, pembagian alam itu kalau para fuqaha ahli fikih membagi alam itu menjadi dua ya. Alam syahadah, alam nyata, dan alam gaib. Gitu kan? Alam syahadah itu alam kita, alam fisik gitu kan, alam dohir gitu, dan alam gaib gitu. Sementara ahli tasawuf bukan hanya itu gitu. Bukan hanya pada dua, misalnya alam syahadah dan alam gaib, ada istilah-istilah lain. Sebenarnya banyak. Ya, yang paling umum misalnya di kategori ahli tasawuf membagi alam itu menjadi empat atau apa, saya ulangi lagi ya. Satu, pertama alam nasut, alam manusia, alam fisik ya, alam di mana air, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia hidup gitu. Itu disebut alam nasut. Yang kedua ada alam jabar. Alam jabar itu alam gaib, itu alam di dalamnya tergantung apa, termasuk juga menurut para ahli sufi alam jabarut itu alam goibut lah. Nah, tetapi dan sebagian menjelaskan di alam jabarut itu ya termasuk jin ya. Kalau bahasa Sunda jin itu apa? Juri mungkin ya. Orang apa, termasuk juga alam-alam rohani lainnya gitu kan. Termasuk alam malaikat juga, para masuk alam apa, setan gitu kan. Nah, yang ketiga adalah ada disebut dengan alam malakut. Alam para malaikat, dihuni oleh para malaikat. Malaikat itu kan rohani, apa, makhluk rohani yang begitu soleh. Termasuk orang-orang solihin ada di alam malakut. Tetapi juga ada sebagian mengatakan jabarut itu ada di alam jabarut gitu, kadang-kadang begitu. Ya itu menurut para sufi. Artinya begini.
alam malakut itu alamnya para malaikat dan orang-orang soleh, para wali Allah, orang-orang yang sudah meninggal itu ya, para nabi gitu, rohani-rohani para nabi, para rasul. Itu dari malakut. Yang ada juga di alam lahut. Kadang-kadang juga dikatakan para nabi, para rohani itu ada di alam lahut. Alam lahut itu alam asma Allah, bukan alamnya Allah gitu. Allah itu kan tidak memiliki alam. Allah itu kan memiliki alam. Allah itu bukan tidak memiliki. Allah itu tidak membutuhkan tempat. Allah tidak membutuhkan waktu. Jadi yang memiliki alam semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahwa Allah itu memiliki alam gitu. Tapi Allah tidak membutuhkan pada ruang dan waktu, pada alam, karena Allah yang menciptakan. Itu kan Allah itu adalah qiyamuhu binafsihi gitu kan. Nah di alam malakut, yang di alam lahut ini itu ada beberapa macam tingkatan ya. Ada alam ahadiyah gitu kan, nanti itu bicarakanlah secara khusus ya. Karena ada pertanyaannya alam jin ya tadi ya. Nanti itu kan hanya prolog aja. Itu pembagian alam menurut tasawuf gitu kan. Kalau menurut fikih, ahli fuqaha atau ahli fikih, alam itu hanya dua, syahadah dan gaib gitu. Sementara itu pada menurut perspektif tasawuf tadi ada 4 ya gitu ya. Nyambung juga Mbah. Jadi kalau gitu alam jin itu apa Mbah? Ya pertama begini, alam jin itu ya sebetulnya tadi adanya di alam jabarut, bukan di alam nasrut. Yang pertama jin itu kan dari segi logo, jin itu artinya dari kata janana, tersembunyi. Dia bisa melihat kepada kita, tapi kita tidak bisa melihat kepada mereka. Artinya secara fisik. Kan untuk melihat itu ada bi ainin, ada bi kolbi gitu kan. Ro'a itu kan ro'a itu dengan ainun, dengan mata. Tapi fal tandun nafsun makodabat pakai nafsun dalam Al-Quran undur. Nado kalau bukan dengan ro'a gitu kan di situ. Itu akan kita bicarakan kapan-kapannya. Tapi intinya begini, bahwa jin itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala diciptakan gitu. Itu kan diciptakan oleh Allah dari percikan api. Dalam Al-Qur'an surat Al-Rahman apa? Marijim minan nar, marijim minan nar atau minar samum gitu kan. Dari percikan-percikan api gitu ya kan. Percikan api artinya bahwa dia diciptakan itu, dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang sebutin tadi, qablu, Allah telah menciptakan sebelum manusia. Padahal menurut ahli salafi, kaum salafi, ulama-ulama salaf, ulama-ulama di antara golongan sahabat dan para tabi'in itu menjelaskan, di antara yang menjelaskan bahwa jin itu banul jin ya, banul jian atau banu jin atau jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara tekstual. Artinya sekali lagi bahwa jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Dan menurut tasawuf tadi, di mana jin itu adanya di alam jabarut gitu, alam jabarut secara umum. Nah, kemudian jin itu sama dengan kita gitu kan. Apa fungsinya dan tugasnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kan jin dan manusia juga diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, ya kan? Karena itulah di alam jin itu ada jin yang soleh, yang mukmin, yang muslim, ada jin yang kafir yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kan di manusia juga kan ada yang mukmin, ada yang Islam, ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang durhaka, ada yang fasik, kan begitu. Sama di jin juga begitu. Kemudian apalagi pertanyaannya? Sebagai orang awam kan yang penglihatan kita terbatas ya Bah. Kadang penasaran juga Bah, gimana bentuk jin itu? Gimana tuh bentuk jin Bah? Jin itu sama bentuknya seperti manusia gitu ya, punya kepala gitu kan. Yang jelas dalam Al-Quran dijelaskan, dalam teks Al-Quran dijelaskan bahwa mereka punya hati. Mereka punya hati gitu, punya mata, tapi layak pohu nabiha, layak kilu nabiha, tapi mereka tidak berakal, artinya tidak mengakal, tidak menggunakan akalnya. Jadi manusia punya hati, Allah kasih manusia hati gitu. Allah kasih manusia itu
mata, tetapi kebanyakan manusia itu ya itu konteksnya orang kafir. Mereka adalah termasuk jin kafir. Mereka tidak memiliki hati, tetapi dia tidak layak kilu nabiya. Memiliki mata tapi dia tidak layak suruh nabiya. Dia tidak memiliki tidak bisa melihat. Itu kan sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki telinga tapi dia tidak mendengar atas dakwah Allah Subhanahu wa taala, atas dakwah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam sekali lagi orang-orang bangsa jin ya, kalau saya sebut orang-orang jin ya, gak apa-apa orang-orang jin atau bangsa jin itu adalah juga memiliki fisik bentuk tubuh kita. Nah, bentuknya itu para ulama menjelaskan ada 3 berdasarkan penelitian gitu kan. Ada jin yang seperti bentuk ular gitu, bentuk anjing gitu kan. Ya jin itu juga bisa, kalau kata orang Sunda, mencala putra mencala putri gitu, berubah-ubah bentuk gitu kan. Kalau tadi bentuk fisiknya sama dengan manusia ya, punya kepala gitu kan, yang jelas dalam Al-Quran kulubun, mereka memiliki hati gitu kan, tetapi mereka tidak layak kilu nabiha, layak bahu nabiha gitu kan. Mereka ada ya jin kafir itu ya. Nah kalau misalnya begini, saya sebutkan tadi, jin itu juga bisa punya kemampuan, diberi kemampuan oleh Allah ya, kesaktian bisa berubah-ubah gitu. Kadang-kadang misalnya jinnya jelek jadi berubah jadi wanita yang cantik gitu, jinnya yang cantik berubah jadi dari hal yang menakutkan gitu kan. Jadi sebetulnya kalau yang diamati oleh pengalaman manusia gitu Indonesia secara perspektif budaya bahwa tadi kan tasawuf dan fikih, kalau perspektif budaya ada jin itu istilahnya dalam bahasa kita juri gitu, lok-lok bungaok, apalagi hantu, kalong wewe, apalagi kuntilanak, ya itu jin sebetulnya. Cuma dedemit, genderuwo itu kan jin sebetulnya dalam bahasa agama gitu kan. Itu perspektif budaya. Nah, yang dikenal oleh mereka itu terutama para dukun atau manusia-manusia biasa yang Allah berikan indigo ya, itu manusia itu adalah jin yang bukan bentuk aslinya kebanyakan itu, yang sudah bisa kata orang sudah mancala putra mancala putri. Jadi dia kadang-kadang hari ini seperti ular gitu, besok seperti singa, besok lagi seperti wanita yang cantik gitu kan. Makanya harus hati-hati berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada jin kafir itu kadang-kadang menyerupai syekh, kalau kadang segala macam. Ketika ada sebuah kisah, ada seorang sufi yang lagi ibadah, hey assalamualaikum, salam dari Allah. Waduh, itu kan jin setan iblis gitu kan, salam dari Allah, enak aja ngomongnya gitu kan. Nah itu jin nipu ya, jin suka nipu. Jin itu kebanyakan suka nipu, suka bohong gitu kan, meskipun banyak yang solehnya juga ya. Nah dia langsung, makanya dia berdoa pada Allah sisa itu ya, baca diantaranya doa Anda, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ya Allah, aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan rajim, dan ya Allah, aku berlindung dari penampakan dohirnya itu. Ditampakkan lah, dia menjerit gitu, ditampakkan lah jin yang sebenarnya, yang tadinya kayak syekh ternyata sangat jelek gitu wajahnya gitu. Nah itu jangan tertipu lah kayak oleh jin gitu. Kan kita kan sekarang ini banyak orang yang ini orang pintar bisa ketemu dengan jin, nggak ada itu orang pintar, nggak ada. Pintar mah Allah. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim. Allah itulah alim, Allah itu adalah ilmun, Allah itu adalah memiliki sifat ilmun. Allah itu yang maha mengetahui, ilmun, basyar, kalam, qadiran, muridun, wujud kidamba komuholapatul hawadisi kiamu binafsi wadaniya kudro iroda ilmun hayat sama basar. Kalau kata Al-Asy'ari ya, kata Syekh Al-Asy'ari dalam teologi Ahlussunnah wal Jamaah yang nanti disempurnakan oleh Imam Al-Maturidi dari Samarkand gitu ya. Jadi jangan ada orang pintar, dia mau itu mah pinter orang pintar, dia tahu dengan jin apa gitu kan. Ya boleh jadi suatu saat kamu juga ya diketahui oleh jin. Biasanya kalau biasa jangan tidur digelapkan misalnya kan.
baca-baca ayat Al-Quran sebelumnya, wudhu dulu gitu kan, jin suka ganggu-ganggu juga karena bisa mencala putra mencala putri. Kalau kata perspektif Sunda atau budaya Sunda berubah-ubah gitu, yang satu kali ini cantik, yang satu kali jelek, yang satu kali kayak kuda, yang satu kali apa, jadi apa, jadi ular, yang jadi gajah, yang satu jadi apalah gitu, suaranya juga nyaring gitu ya, itu. Jadi kamu jangan ada jin yang tinggal di udara, berbaring, terbang gitu. Ada jin yang berjalan-jalan, suka jalan, berhenti, duduk lagi, berhenti, gitu aja. Jadi pekerjaan jin ya jalan-jalan. Jadi kalau ada jin pekerjaannya suka jalan-jalan gitu. Ada jin berbaring saja di atas gitu. Gitu kan. Itu menurut para ulama ya gitu. Jadi itu. Nah, kemudian makanannya karena bentuk seperti gimana, sama nggak makanan dengan kita? Enggak. Kan Rasulullah SAW dari sebuah kisah yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW ini buat nama aja buat Anda ya. Rasulullah SAW dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa pada suatu saat Rasulullah SAW tiba-tiba nggak ada di dalam lingkungan dengan para sahabatnya gitu kan pada malam-malam itu. Ya pagi-pagi ketemulah, ditanya oleh para sahabat menurut riwayat Ibnu Mas'ud, dari mana engkau ya Rasulullah, malam-malam kami tidak tenang, takut engkau diculik gitu kan, perasaan begitu para sahabat itu. Rasul menjawab, kami kemarin didatangi oleh utusan jin untuk meminta mendengarkan dakwah. Itu kan mendengarkan dakwah aku untuk belajar Al-Quran. Disebutkan beliau ada pergi ke gua, disebutkan guanya itu ya, guanya itu. Kemudian sahabat bertanya gitu. Dan aku juga ditanya oleh jin itu, bagaimana makanan aku, makanan bangsa jin ya, maksudnya tulang-tulang yang masih ada sedikit dagingnya, dan kamu memakannya tidak pakai baca bismillah, tidak memakai asma Allah, dan kotoran masing-masing masih ada di situ gitu kan. Artinya di situ bahwa makanan bangsa jin itu udah tulang yang masih ada dagingannya. Tapi jin muslim harus baca bismillah atas nama asma Allah Subhanahu wa taala. Itu kan dakwah Rasulullah SAW. Karena itulah kan kata Rasulullah SAW, kalau kamu misalnya kalau nggak ada air kan, ini masuk toharoh, masuk bab syariah. Kata Rasulullah, kalau kalian kepada para sahabat, kalau kalian misalnya kencing atau berak nggak ada air, nggak boleh beristinja dengan tulang-tulang, karena itu adalah makanan jin gitu kan, makanan jin. Jadi jin nggak suka itu dikasih serutu gitu ya. Udah aja ke saya serutunya yang mahal 2 juta gitu ya, atau dikasih apa, dikasih nasi gitu kan, apalagi bakak ya, apa namanya, kambing guling ya, nggak suka jin itu ya, tulangnya aja. Makanya harus kamu makan ya, dikasihkan sama jin. Dagingnya harus dimakan sama kalian. Tapi ada sekarang itu ya, kalau kalian itu ada sebelah tulang, kasihan jin tuh. Nggak kebagian makanan tulang karena dimakan sama kamu gitu ya, sama kalian ya. Itu diantaranya kata Rasulullah SAW. Kemudian dari kisah itu juga dijelaskan bahwa jin itu juga ada yang mukmin, ada yang muslim, sudah dijelaskan tadi. Bahkan ketika orang bangsa jin itu untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan mendengarkan tuh para pimpinannya atau kepala suku jinnya ya, kepala suku, saya sebut kepala suku ya, atau kepala kaumnya. Itu kata kepala kaumnya yang soleh, kaumnya itu yang mungkin kiainya atau apa syekhnya gitu kan. Jadi di jin juga ada syekh gitu, di jin juga ada kiai ya. Jadi seperti misalnya Rasulullah juga kan mengajarkan tadi kan, bahkan di Mekah ada masjid jin itu karena tempat pembelajaran Rasulullah SAW kepada bangsa jin gitu kan. Nah ketika itu disuruh kan diantaranya jin itu untuk mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, di ayat Al-Quran, baca Al-Quran, kata pimpinannya atau kepala sukunya atau syekhnya, udah tahu lah, kamu itu dengarkan gitu. Ya, tapi kan agar kamu terhapus dosa-dosa gitu kan, diantaranya gitu pesannya itu. Tapi juga kan jin juga ada banyak juga yang bangor seperti kalian juga ya. Ada juga yang bangor, yang nakal, ada juga yang kafir ya, menolak juga begitu ya. Yang itu diantaranya ya. Ada terus ada pertanyaan, nanti saya banyak ngomong terus itu. Mungkin yang terakhir nih, Bah.
untuk orang biasa seperti saya gitu, mungkin gak sih bisa ngelihat jin gitu Bah? Ya itu mungkin saja, karena Allah yang menentukan memberikan tidak memberikan. Misalnya, ya kalau saya sebut tadi misalnya kalau menurut para sufi di antara Ibnu Arabi, tidak ada perbedaan antara alam gaib dengan alam nasut itu, dengan alam dunia itu ya, dengan alam syahadah itu, nggak ada, sama-sama alam Allah. Kan milik Allah, artinya kalau Allah bukakan bisa saja. Jangankan yang punya, yang sudah kasab ya, udah terbuka misalnya para nabi, para wali Allah gitu kan. Kalau Rasulullah kan bisa menyampaikan dakwah kepada jin. Itu juga para wali Allah, diantaranya Sayyidi Abul Abbas Muhammad At-Tijani. Sayyidi Abul Abbas Muhammad At-Tijani didatangi oleh 300 raja jin dan ulama, dan minta itu untuk ditalkin. Untuk ditalkin torikonya, kata Sayyidi Ahmad At-Tijani, saya tidak akan mengajarkan itu, tidak akan mentalkin pada Anda gitu kan. Akhirnya ya karena dia memaksa, kemudian diajarkan, ditalkin ajaran toriko Tijaniyahnya itu dengan syarat tidak melanggar syariah gitu kan. Artinya tetap mengabdi kepada mahabbah terhadap Allah dan Rasulullah SAW begitu kan. Itu juga mentalkin. Jadi yang penganut toriko Tijaniyah juga ada orang Banul Jin. Jadi ada syekh-syekh yang Islam atau toriko yang soleh-soleh. Jadi orang jin juga, orang jin juga ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang soleh, tidak soleh, ada yang suka sholat, tidak suka sholat gitu kan. Juga ngaji, mungkin ada yang suka zakat, juga zakatnya nggak tahu apakah tulang atau apa ya. Tapi yang jelas kewajiban kan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa jin itu juga memberikan kewajiban melaksanakan syariat. Ya kan? Ya tadi saya lupa ketika si kaum itu mengatakan begini, aku mendengarkan bacaan ayat Al-Quran kita berikan seperti yang pernah dibaca oleh Musa, nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa. Artinya mereka sudah ada yang beriman gitu kan. Jadi artinya bahwa kewajiban syariat juga diberikan kepada Banul Jin gitu ya, termasuk itu ya, bangsa jin itu. Jadi nggak usah kaget kita, jangan usah minta-minta sama jin, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemampuan intelektual jin apa? Enggak, pintaran kita tuh. Jin nggak bakal bisa bikin matematika, paling merusak komputer atau merusak ini bisa. Tapi kalau dia nggak bakal bisa terbang, wah kalau misalnya nggak bakal bisa bikin pesawat terbang. Kalau jin, maksud saya kalau jin bisa terbang iya, tapi kalau bikin pesawat terbang nggak bakalan bisa, ya kan? Kalau jin bisa pesawat terbang, malah banyak pesawat terbang nanti, ya kan? Artinya begini, intelektual jin itu karena memang bangsa jin itu juga ketika mendengarkan ayat Al-Quran tuh dia mundur gitu. Ada sebagian itu karena memang ada kesombongan intelektual bangsa jin itu gitu. Tapi Allah memberikan kesaktian. Kalau jin yang sudah panjang umurnya ratusan tahun dia bisa terbang, bisa segala macam ya. Nah itu diantaranya. Tetapi kalau intelektual tuh ya kita gitu manusia. Karena itulah banyak bangsa jin juga belajar Al-Quran, tafsir kepada kiai-kiai, kepada syekh-syekh, kepada ulama gitu kan. Jadi kamu jangan belajar kepada jin, sama dosen aja belajar gitu. Jangan ingin bisa Al-Quran masa ke jin gitu, leheng-leheng apa. Kalau jinnya jin muslim dan syekhnya syekh muslim apa, dia berpredikat ulama gitu di bangsa jinnya. Kalau dia bukan ulama ya kacau juga, nanti kamu disesatkan kan. Apalagi minta perlindungan pada jin kan nggak boleh. Artinya begini, rohako, orang-orang yang banyak manusia-manusia yang meminta kepada perlindungan kepada jin kecuali rohako, semakin sesat. Meskipun ada sebagian para ulama itu terbagi pendapat meminta pertolongan sama jin itu yang mubah boleh, yang haram tidak boleh, samanya dengan manusia. Karena kedudukan jin dan manusia sama kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kedudukannya sama gitu kan. Hanya beda alam gaib ya kalau kata dari fikih itu. Yang kedua, tapi juga ada yang tekstual, tidak boleh, haram gitu. Karena memang tanpa hako itu terjadi perbedaan di kalangan fuqaha gitu kan. Itu alam jin ya. Terlalu banyak, nanti banyak alam jin terus gitu ya. Ada lagi pertanyaannya? Mungkin udah cukup, Bang. Ya. Berikut wawancara saya dengan Dr. Kiai Haji Asep Ahmad Hidayat tentang bagaimana alam jin. Ada alam jin tuh ada apa aja. Nanti mungkin bisa didengarkan lagi di YouTube mungkin ya. Untuk sekian saya cukupkan. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Asep Ahmad Hidayat yang telah menjadi narasumber. Dan sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pada hakikatnya, jin dan manusia hidup saling berdampingan. Hanya saja, pada umumnya manusia tidak mengetahui dan merasakan kehadirannya di sekitar lingkungannya. Karena Allah sendiri merahasiakan terhadap manusia, sehingga manusia memiliki keterbatasan dalam menyingkap dan mempelajari rahasia-rahasia alam gaib tersebut. Hal itu dimaksudkan agar manusia terhindar dari perbuatan khurafat, kufur, dan syirik, seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Jin ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari golongan manusia yang meminta pertolongan kepada beberapa laki-laki dari golongan jin, tetapi mereka menjadikan manusia bertambah sesat.